Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan urutan persentase yang pertama. Izin memperkenalkan, nama saya Dina Karomah dengan 3 rekan saya, yakni Risa Ayuningrum, Dimas Ahmad Muflih, dan Yusuf Pandurosidi. Kami akan menyampaikan materi mengenai asas, tujuan, dan sejarah koperasi konvensional dan koperasi syariah baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Kepada teman-teman, harap menyimak apa yang akan kami sampaikan. Jika ada yang belum dipahami atau ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar pada Google Classroom. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risa Ayuningrum dengan NIM 1907111000124. Saya Dimas Ahmad Mufli, NIM 199. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah koperasi syariah yang ada di Indonesia dan sejarah koperasi konvensional yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pandurosidi dari kelas 5C, NIM 190777211000097. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri akan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu mengenai cara koperasi konvensional di Asia Tenggara. Baik, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Risa Ayuningrum, dengan isi materi asas dan tujuan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan isi materinya. Baik, materi yang pertama adalah asas koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan asas atau arti dari asas itu sendiri? Asas itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi acuan atau tumpuan suatu pemikiran. Nah, maksudnya di sini tuh adalah seluruh kegiatan yang ada di dalam koperasi itu harus selalu bertumpuan dengan asas tersebut. Nah, di sini dalam hal koperasi syariah dan koperasi konvensional, asas yang digunakan adalah sama, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan di sini itu memiliki makna bahwa setiap anggota koperasi itu memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam koperasi dan melakukan sesuatu hal yang berguna untuk setiap anggota koperasi itu sendiri. Kemudian, asas kekeluargaan itu sendiri dapat menciptakan rasa saling tolong-menolong antar anggota koperasi, bersatu dengan rasa senasib dan sepenanggungan dalam lingkup satu keluarga besar. Selanjutnya adalah asas gotong royong. Di sini asas gotong royong memiliki makna bahwa di dalam suatu koperasi itu ada semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama. Maksudnya, setiap anggota koperasi ini harus saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan tidak ada rasa egois sedikitpun atau sikap individualisme. Kegiatan koperasi akan menjadi lebih ringan dan mudah ketika adanya sikap gotong royong tersebut, sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan utama koperasi. Dapat disimpulkan bahwa kedua asas koperasi tersebut merupakan hal yang timbul atau yang muncul dari tingginya semangat anggota koperasi untuk bersama-sama dalam mencapai tujuan koperasi dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam koperasi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah tujuan koperasi secara umum, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anggota koperasi, serta menjadikan keadaan ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya dan membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan maju sesuai landasan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di samping itu ada pendapat lain mengenai tujuan koperasi, yaitu menurut Bung Hatta. Di sini beliau mengatakan bahwa tujuan koperasi itu tidak hanya mencari laba sebesar-besarnya, tetapi memberikan pelayanan kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi pelaku ekonomi menengah ke bawah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan koperasi syariah.
Koperasi syariah ini sebenarnya tujuannya sama dengan koperasi konvensional, cuma ada perbedaan, yaitu di dalam koperasi syariah itu tidak hanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 saja, tetapi harus sesuai dengan ketentuan Islam, Al-Quran dan hadis, juga dengan sesuai maqasid syariah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kemudian harus sesuai maqasid syariah yang mengedepankan maslahah dan mencegah kerusakan dan keburukan. Tujuan lain dari koperasi syariah yaitu menumbuhkan rasa keadilan dan persaudaraan tiap-tiap anggota, kemudian menciptakan distribusi pendapatan yang merata setiap anggota koperasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh pemateri yang pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua, yakni Dimas Ahmad Mufli. Kepada Dimas Ahmad Mufli yang akan menyampaikan isi materi sejarah koperasi syariah dan koperasi konvensional di Indonesia. Kepada rekan saya Dimas Ahmad Mufli dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Sejarah koperasi syariah di Indonesia. Gerakan ekonomi Islam sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1905 dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam. Karena pengaruh beberapa faktor, gerakan ini tidak dapat diwariskan sehingga terjadi kevakuman ekonomi Islam yang cukup lama di Indonesia. Pada tahun 1992 dengan munculnya Baitul Mal Tanwil atau BMT Bina Insan Kamil di Jakarta, perbincangan mengenai koperasi syariah mulai marak. Dikarenakan BMT Bina Insan sukses dalam memberikan warna baru bagi perekonomian, utamanya bagi para pengusaha mikro. Pada awalnya berdirinya BMT ini hanya berupa kelompok swadaya manusia yang berlandaskan prinsip syariah atau KSM syariah, tetapi memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank atau pasal 26. Maka muncullah beberapa LPSM atau lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang memayungi KSM BMT. Dapat diketahui bahwa koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial, yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika, moral, dan memperhatikan aspek halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. BMT yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuannya berupaya membahas sebuah payung hukum untuk anggotanya. Maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan Badan Hukum Koperasi, karena hukum koperasi yang dikenakan masih menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan. Tetapi pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut, maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder, yakni Koperasi Syariah Indonesia atau Kosindo pada tahun 1998. Sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 28/BH/BH/11/1998 yang diketuai oleh Dr. Haji Ahmad Hatta MA. Selain Kosindo, berdiri juga Inkopsa atau Induk Koperasi Syariah yang diprakarsai oleh Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Dalam proses melakukan usahanya, BMT sebagai koperasi syariah mengharapkan
bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah haram dan halal. Semenjak itu, koperasi syariah terus berkembang hingga saat ini. Sejarah koperasi konvensional di Indonesia. Badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah Koperasi di Leu Wiliang yang pada tanggal 16 Desember 1895 dengan istilah Bank Simpan Pinjam atau Bank Priayi. Maksudnya di sini Bank Simpan Pinjam para priayi Purwokerto. Para priayi di sini itu adalah para pegawai atau punggawa atau amtenar pemerintah kolonial Belanda. Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi pada tahun 1915, yaitu dengan diterbitkannya Verordening of the Cooperative Vereniging. Jadi pada tahun 1895, badan hukum koperasi belum dikenal di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam Undang-Undang tahun 1945. Drs. Muhammad Hatta berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi Se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres itu diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOLKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diadakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan UU nomor 14/1965 pada tahun 1965 di mana prinsip Nasakom diterapkan pada koperasi. Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan UU nomor 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan diterapkannya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukannya penertiban organisasi koperasi. Pada tahun 1992, UU nomor 12/1967 ini disempurnakan dan diganti menjadi nomor 25/1992 tentang perkoperasian. Selain UU nomor 25/1992 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan PP nomor 9/1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga menjelaskan kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan di sektor real. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Pemateri ketiga ini merupakan isi materinya adalah sejarah koperasi syariah di Indonesia dan di Asia Tenggara, yang mana akan dispesifikasikan kepada sejarah koperasi syariah di Asia Tenggara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai sejarah perkembangan koperasi syariah yang ada di Asia Tenggara. Memang benar bahwasanya keuangan ekonomi Islam di setiap negara itu juga beda penerapannya. Misalkan kita ambil contoh di Inggris yang memposisikan dirinya untuk menjadi pusat keuangan Islam. Tidak jauh berbeda juga dengan Swiss yang mendapatkan lisensi untuk membuka bank dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi yang akan kita bahas pada kali ini adalah secara spesifikasi mengenai keuangan syariah, khususnya di koperasi syariah pada negara Asia Tenggara. Negara yang ada di Asia Tenggara ini memiliki ciri khas tersendiri terhadap keuangan terhadap setiap pengelolaan keuangan syariahnya, terutama fokus pada kegiatan simpan pinjam atau koperasi dengan mengutamakan
menerapkan konsep kebutuhan dan saling membantu sesama. Misalkan, beberapa negara ini memiliki sejarah dan nilai keuangan yang tersendiri terhadap keuangan syariah, khususnya juga pada kegiatan simpan pinjam. Bahkan pada data juga menyebutkan bahwasanya keuangan Islam di Asia Tenggara ini telah berkembang cukup pesat. Misalnya di Malaysia, keuangan Islam ini mencapai pada 18,9% dengan total aset 106 miliar US dollar. Sedangkan di Brunei Darussalam juga jumlah kegiatan ekonomi Islam ini terdiri dari 2 bank Islam yang mampu menguasai pasar-pasar sehingga mencapai persentase 33,1% dengan jumlah total kekayaan yakni 6,2 miliar US dollar. Dengan potensi yang sangat besar ini tentunya merupakan salah satu potensi yang bisa diambil oleh ekonomi Islam. Diperlukan profesionalitas dan melakukan pengelolaan keuangan Islam secara baik dan teratur pada negara Asia Tenggara. Misalkan pada sejarah perkembangan koperasi syariah di Singapura, apalagi Singapura ini terkenal sebagai negara yang secara keseluruhan berkiblat pada Barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil yang ada di Singapura, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007 dengan kemudian proses regulasinya yang diberikan oleh MAS ini merupakan Monetary Authority of Singapore. Jadi sistem keuangan yang ada di Singapura seperti itu. Singapura juga mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan keuangan syariah khususnya pada kegiatan simpan pinjam. Jadi kegiatan simpan pinjam ataupun koperasi yang ada di Singapura ini juga merupakan salah satu yang berkembang. Singapura juga mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan keuangan syariah khususnya pada kegiatan simpan pinjam. Jadi kegiatan simpan pinjam ataupun koperasi yang ada di Singapura ini juga merupakan salah satu yang berkembang pesat gitu. Terbukti dengan adanya beberapa kemunculan bank syariah baik di ranah konvensional dan di ranah syariah. Selanjutnya yakni ada sejarah perkembangan koperasi syariah di Thailand. Di Thailand itu merupakan Islam penduduk minoritas dan penduduk Islamnya itu hanya terdiri dari beberapa tempat saja seperti Sepandatai, yaitu Tupatani, Yala, Naratiwat, Satun, dan 4 daerah di Songkhla. Nah, 4 daerah ini daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat muslim ini juga merupakan menggunakan kegiatan ekonomi Islam yang berbasis syariah, di mana setiap daerah-daerah yang dipadati oleh masyarakat muslim ini mulai menerapkan sistem keuangan syariah yang berpacu pada syariat Islam. Bahkan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan juga pada daerah-daerah ini sudah mengacu pada syariat Islam juga, sehingga pada tahun 2002 Bank Krung Thai BCL berhasil menumbuhkan satu sistem keuangan yang dinamakan Krung Thai Syariah pada daerah yang berpenduduk Islam. Adapun akad yang ditawarkan pada bank ini merupakan akad sifat pinjam atau tabungan, pembiayaan dan pinjaman bentuk murabahah, mudharabah, bay bid saman, bay mudharabah, dan juga pembiayaan tabungan haji dan umroh. Justru terlihat jelas pada perkembangan koperasi syariah yang ada di Thailand, bahwasanya di Thailand itu banknya tersendiri sudah melakukan simpan pinjam dengan berasaskan syariah. Yang ketiga yakni ada sejarah perkembangan koperasi syariah yang ada di Malaysia. Bank Islam yang ada di Malaysia pertama atau lembaga keuangan yang ada di Malaysia pertama kali itu berdiri pada tahun 1983, didirikan pada bulan Maret. Nah, Bank Islam ini bernama Bank Islam Malaysia Berhad. Nah, Berhad ini mempunyai anak perusahaan yang terdiri dari Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad. Dia ini kayak merupakan perusahaan leasing atau pembiayaan gitu. Nah, pada Bank Malaysia Berhad ini juga merupakan memiliki akad-akad yang selalu berasaskan Islam, salah satunya yakni sifat pinjam yang berasaskan Islam. Contohnya selanjutnya yakni merupakan sejarah perkembangan koperasi syariah di Brunei Darussalam. Negara ini tergolong mempunyai jumlah keuangan yang banyak. Dari jumlah banyak itulah hanya ada 2
keuangan yang menawarkan jasa-jasa keuangan syariah, misalkan simpan pinjam, terus pembiayaan dan sebagainya. Nah, tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam atau keuangan syariah yang ada di Brunei Darussalam ini juga ditandai oleh berdirinya TAIB atau TAIB, yaitu Tabungan Amanah Islam Brunei. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh bank yang ada di Brunei Darussalam atau lembaga keuangan yang ada di Darussalam ini adalah Ministry of Development and Ministry of Finance. Nah, ini juga meluncurkan musyawarah musawah dan Al-Bai Tradable Musyarakah Certificate. Nah, produk ini juga merupakan pembiayaan atau simpan pinjam yang ada di salah satu lembaga keuangan yang ada di Brunei Darussalam. Nah, itu sudah merupakan empat negara Asia Tenggara yang sudah melakukan atau menggunakan penerapan sistem keuangan Islam, dan itu juga salah satunya merupakan bentuk sebagai perkembangan koperasi syariah yang ada di Asia Tenggara. Tantangan yang ada di lembaga keuangan yang ada di Asia Tenggara ini dalam mengembangkan sistem keuangan syariah itu juga terdapat kesenjangan pada kualitas perkembangan keuangan syariah pada setiap negara-negara yang menerapkannya. Dan demi membangun kawasan keuangan berbasis syariah yang kuat dan integritas, maka diperlukannya kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait. Dan yang menjadi syarat terpenting adanya integritas keuangan syariah adalah terjadinya harmonisasi regulasi di antara negara-negara yang bersangkutan gitu. Jadi memang sedikit ada tantangan di setiap negara-negara Asia Tenggara yang ingin menerapkan sistem keuangan ekonomi Islam, apalagi juga menerapkan lebih spesifikasinya lebih menerapkan koperasi syariah gitu, karena memang negara-negara ini juga kebanyakan negara-negara dengan minoritas muslim. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku pemateri yang ketiga. Selanjutnya ini adalah pemateri yang terakhir dengan isi materi sejarah koperasi konvensional di Indonesia dan di Asia Tenggara, di mana ini akan secara mendalam mengenai di Asia Tenggara. Kepada pemateri yang keempat ini merupakan rekan saya, yakni Yusuf Pendrosidi, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Dan maju karena mengacu pada tujuan untuk memenuhi kesejahteraan. Perkembangan koperasi ialah suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar kesejahteraan para anggota dan juga mengembangkan usahanya. Sangat penting bagi koperasi untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka untuk kedepannya diharapkan koperasi ini dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas koperasi dengan baik agar dapat perkembangannya berkembang serta menjalankan fungsi dan juga perannya dalam menciptakan kemakmuran di negara manapun, karena pada prinsipnya di setiap negara sistem koperasi itu sama. Dapat beberapa faktor yang berperan dalam mempengaruhi perkembangan koperasi yang keikutsertaan anggota, kekompakan antar anggota, perkembangan modal, keterampilan manajemen, segi pelayanan, segi pendidikan, segmentasi, dan tingkat harga. Faktor-faktor tersebut sangat penting bagi koperasi agar dapat membenahi segala sesuatu yang kurang agar kualitas dan kinerja koperasi dapat berjalan. Berikut ini sejarah koperasi konvensional di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu sejarah koperasi dengan lancar di negara Malaysia. Lahirnya gerakan koperasi diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia kepada masyarakatnya sekitar tahun 1909. Kemudian sekitar pada tahun 1990, pemerintah Malaysia menganggap sebuah otoritas pengembangan perdesaan dan industri atau RIDA, di mana tujuannya adalah membantu warganya agar merasa difasilitasi oleh negara yang
gunakan untuk membangun pedesaan yang berintegritas satu sama lain. Di negara Malaysia sendiri, gerakan koperasi yang paling banyak digunakan yaitu gerakan koperasi pengembangan perumahan. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah koperasi di negara Thailand. Negara Thailand sendiri, lahirnya gerakan koperasi mulai didirikan pada tahun 1915 dengan hasil fisik yaitu bentuknya Departemen Promosi Koperasi, di mana departemen ini sendiri memiliki visi dan misi untuk mempromosikan juga memperbarui lagi kelompok promosi petani agar pertahanan juga kemandirian dari koperasi ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah koperasi di negara Filipina. Lahirnya gerakan koperasi di negara Filipina ini awalnya dikendalikan oleh gejolak kebijakan reforma agraria, yaitu beberapa koperasi yang berhasil dikembangkan oleh pemerintah Filipina yaitu Federasi Koperasi Mindanao atau FEDCO, atau bisa disingkat FEDCO, di mana koperasi ini mempunyai lebih dari 20 anggota koperasi aktif dan 3.600 petani perorangan hingga saat ini. Koperasi ini mempunyai tugas mengelola buah-buahan antara lain seperti buah pisang, lukuma, dan black sapote, di mana luas lahannya sendiri yaitu sekitar 5.000 hektar. Dan juga ada lagi koperasi yang dikembangkan oleh pemerintah Filipina yaitu bernama Mideco ialah salah satu koperasi yang didirikan oleh LSM pada tahun 1986, di mana pendirian koperasi ini dilakukan agar jadinya keseimbangan antar koperasi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu sejarah koperasi di negara Timur Leste. Lahirnya koperasi di negara Timur Leste ini pada awalnya mengadopsi model koperasi wanita setia budi wanita, yaitu yang berasal dari wilayah Jawa Timur, yang terutama dalam hal manajemen publik. Koperasi di Timur Leste ini merupakan salah satu pilar ekonomi negara yang sangat penting. Selain pada sektor publik dan swasta. Saat ini jumlah koperasi yang berada di Timur Leste sebanyak 84 unit. Hanya itu yang bisa disampaikan oleh pemateri yang keempat. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan isi materinya. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, dipersilahkan untuk menanyakan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian materi. Allahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.